Baik, langsung saja kita mulai ya. Sambil menunggu aja kita bahas pembahasan yang kemarin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya jelas ya? Nah, Ustaz jelas. Oke, jelas. Baik, langsung kita mulai. Oke, sebentar. Kemarin recordnya udah bisa diputar? Bisa, Ustaz. Oh, bisa ya, oke. Kalau bisa, alhamdulillah berarti bisa. Oke, baik, langsung kita mulai ke pembahasan atof. Kemarin kita bahas atof, kita akan bahas lebih detailnya. Oke, sebentar. Ya. Oke, kemarin kita bahas atof di sini ya. Atof babul atfi. Nah, hurufnya itu ada 10. Diingat-ingat itu hurufnya ada 10. Apa aja itu? Silahkan dibaca. Wa hatta fi ba'dil mawadi. Putus, Ustaz. Hah? Suaranya putus-putus. Oh, sinyalnya putus-putus. Oke. Kalau anak enggak sih Ustaz jelas. Oh, antum jelas ya? Mungkin sinyal pawas kita Ya. ini. Oke. Nanti bilang lagi kalau suaranya putus-putus, nanti kita ulang lagi ya, jadi supaya semuanya paham. Terus di Mawardah suaranya jelas ya? Naam. Oke, suara saya jelas ya? Naam Ustaz. Oke. Kita masuk ke babul atfi ya. Babul atfi di sini adalah salah satu bagian dari tawabi'. Nah, tawabi itu kemarin sudah kita bahas an-na'tu ya, babun na'ti. Babun na'ti kemarin sudah kita bahas na'at jumlah na'at mufrad dan na'at ghairu mufrad. Sudah selesai babun na'at. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan yang bab na'at ini, atau nanti kita murojaah lagi. Kemudian kita masuk ke bab yang tawabi selanjutnya, yaitu babul atfi. Kemarin sudah dibahas ya previewnya atau muqaddimah dari bab na'at itu. Langsung saja kita mulai ke materinya. Kita mulai ke materinya di sini. Jadi atof itu ada 10 ya, ada 10 huruf dan setiap hurufnya itu mempunyai kaidah yang bermacam-macam. Kita tulis pakai bahasa Indonesia aja. Babul atfi. Bab atof. Oke, bab atof. Kita akan mulai dengan huruf yang pertama. Apa huruf yang pertama di situ? Wah. Waw. Oke. Huruf waw ya. Huruf yang pertama itu adalah huruf waw. Apa arti dari huruf waw? Dan. Oke. Huruf waw itu artinya dan. Oke. Huruf waw itu artinya dan. Wow. Saya tulis pakai bahasa Indonesia aja biar enak ya. Wow. Gitu aja ya. Oke. Waw itu artinya dan. Oke. Dan. Terus gimana kaidahnya? Nah, apa contohnya? Antum siapa yang ingin membuat contoh dari huruf waw? Jalasa Zaidun. Oke, jalasa Zaidun wa Ahmad. Jalasa Zaidun wa Ahmadu. Ahmad. Nah, jalasa Zaidun wa Ahmadu. Zaidun. Oke, Zaidun wa Ahmadu. Wa Ahmadu. Oke, seperti ini ya. Jalasa Zaidun wa Ahmadu. Nah, kita bahas ya, disebutkan langsung kita bahas. Jadi kita nggak sebutkan dulu satu-satu baru kita bahas, enggak, kita sebutkan langsung kita bahas. Huruf waw itu artinya dan. Apa kaidahnya? Apa faidahnya? Faidahnya itu adalah berbarengan. Ya, bareng. Nah, di sini gitu ya. Jadi supaya enak aja memahaminya, waw itu bareng. Bareng maksudnya gimana? Bareng itu maksudnya jalasa Zaidun wa Ahmadu. Jadi si Zaid dan si Ahmad ini duduk berbarengan, duduknya berbarengan, gitu ya. Jadi paham ya di sini. Jadi waw ini faidahnya adalah bareng, ya gitu ya, berbarengan. Jadi si Zaid duduk, bukan kemudian si Zaid dan si Zaid dan si Ahmad duduk berbarengan, gitu maksudnya. Ketika si Ahmad duduk, ketika si Zaid duduk,
Si Ahmad juga duduk sama waktunya, persis sama waktunya gitu ya. Oke, dapat dipahami ya. Itu faidah dari waw seperti itu. Jadi bareng faidahnya ya. Nah, terus yang kedua nih, kita bahas lagi apa huruf yang kedua di situ? Fa. Fa. Oke, fa ya. Fa itu artinya apa? Maka. Maka. Oke, maka atau lalu. Maka atau lalu. Nah, lalu. Apa contohnya? Ada yang ingin memberikan contoh? Ada yang ingin memberikan contoh dari fa? Apa? Apa aja? Misal ya, jaa. Oke, kita ambil contoh di buku aja. Jaa Umaru atau jaa Aliyun. Oke, jaa Aliyun fa Zaidun. Nah, jaa Aliyun fa Zaidun. Nah, ini kayak faidahnya apa? Ini faidahnya untuk apa? Fa ini faidahnya untuk sama kayak gitu ya, sama kayak wawu tadi, tapi jedanya itu agak lama. Oke, jedanya itu ada jeda di situ, ada jeda waktu di situ. Misal telah datang Ali, lalu si Zaid. Nah, jadi paham ya maksudnya ya. Jadi di sini fa itu adalah ada jedanya. Nah, ya, jadi fa ini diasumsikan di sini dibahasnya faidahnya itu adalah ada jedanya. Jaa Aliyun fa Zaidun. Nah, telah datang si Ali, lalu si Zaid juga datang. Nah, gitu maksudnya ya. Si Zaid juga datang. Terus yang ketiga. Oh iya, kita bahas i'rabnya dulu sebentar. Jalasa itu apa i'rabnya? Fi'il madi mabni ala fathi. Terus fi'il madi mabni ala fathi. Terus kemudian zaidnya? Zaid fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatun zahiratun Oke, ad-dhammatun zahiratun fi akhiri. Dan waw? Harfu atfin. Oke, harfu atfin. Gimana harfu atfin? Wa Ahmad ataf. Oke. Wa harfu atfin mabni ala fathi. Ahmad berarti dia ma'tufun bi Zaid. Oke, ma'tufun bi Zaid atau ma'tuf ilal marfu' ma'tuf ilal marfu'i marfu'un. Oke, ma'tuf ila marfu'i marfu'un. Nah, kalau misalnya ma'tuf ila nasbin gimana? Ma'tuf ila nasbin mansubun. Ma'tuf ila raf'in marfu'un. Ma'tuf ila. Oke, ini atofnya kepada i'rab rofa ya, kepada i'rab rofa. Sebentar. Ini ya, oke. Ma'tuf ilal marfu'i marfu'un. Kalau yang lainnya sudah tahu ya, i'rab yang jalasa dan zaid juga sudah tahu, dan huruf atop juga seperti itu aja i'rabnya. Ma'tuf ilal marfu'i marfu'un. Terus ma'tufnya kemana? Ke zaid gitu ya. Kenapa kok ma'tuf ilal marfu'i? Karena dia mengikuti zaidun gitu kan. Ma'tufnya berarti Ahmad ini i'rabnya ma'tufun ila marfu'i marfu'un. Terus ya sudah seperti itu aja. Wa alamatu raf'ihi ya terserah antum kalau misal mau ditambah seperti itu. Jadi ini awalannya seperti ini ya. Jadi ma'tufnya kepada si Zaid gitu, atau ma'tuf ila Zaidin juga nggak apa-apa. Ma'tuf ila Zaidin. Nah, terus tinggal ditambahkan ma'tuf ilal marfu'i marfu'un ila Zaidin gitu. Ila Zaidin seperti itu. Oke, dapat dipahami ya? Ini yang ini tadi waw tadi waw itu harfu atfin gitu. Harfu atfin mabni ala
setiap huruf itu mabni. Nah, mabni ala fathi seperti itu ya. Nah, terus yang Ahmad, nah ini Ahmad ini ma'tuf ilal marfu'i marfu'un ila Zaidin gitu. Marfu'un ila Zaidin seperti itu. Oke. Paham ya? Nah, terus kemudian yang ja'a Aliyun ja'a Aliyun fa Zaidun, bagaimana i'rabnya? Sama saja seperti yang tadi. Ja'a fi'lul madi mabniyun ala fathi la mahalla lahu minal i'rab. La mahalla lahu minal i'rab, mau ditambahkan seperti itu juga enggak apa-apa. Mabni fi'lul madi mabniyun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Aliyun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Fa harfu atfin mabniyun ala fathin. Nah, terus ini Zaidun ma'tufun ila marfu'in marfu'un ila aliyin. Oke, marfu'un ila aliyin wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Sudah selesai. Paham? Sama ya, ja'a aliyun fa Zaidun juga sama, i'rabnya sama seperti itu. Oke, tunggu sebentar, kita mendengarkan azan dulu, break 2 menit ya. Oke, langsung kita mulai lagi. Tadi sudah ya, sudah paham ya, i'rabnya simple sama seperti yang tadi di atas. Ja'a aliyun fa Zaidun, dan seperti itu selanjutnya. Oke. Selanjutnya apa hurufnya? Summa. Wow. Summa. Oke. Summa itu apa artinya? Kemudian. Kemudian.
Saya tulis pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa ya. Kemudian. Nah, kemudian. Nah, apa faidahnya? Faidahnya itu sama seperti fa, tapi ya summa ini jedanya lama. Oke, jedanya lama. Kalau antum bisa bedakan ya antara lalu dan kemudian. Ja'a Aliyun, telah datang Ali, lalu Zaid. Nah, jadi lalu dan kemudian itu ada jedanya ya. Kalau lalu itu jedanya pendek, kalau kemudian itu jedanya panjang, seperti itu. Sama aja, nanti kita ambil contoh dari sini. Ja'a Zaidun summa Ja'a Aliyun summa Zaidun. Seperti itu ya. Nah, misal contohnya akaltu as-samaka summa ad-dajajata. Nah, contohnya seperti itu. Akaltu as-samaka. Apa samak artinya? Ikan. Nah, summa dajajata. Apa arti dajajah? Ayam. Ayam. Oke, dajajah. Kalau di sini namanya bukan dajajah ya, tapi dagagah. Dagagah. Karena huruf jim di Mesir itu dibacanya G. Nah, huruf di sini dibacanya G. Dagagah ya, dagagah. Nah, gitu ya. Akal tu as-samaka. Nah, akal tu as-samaka summa dajajata. Nah, kenapa kok summa dajajata? Kenapa summa dajajata? Ada yang tahu nggak? Kenapa nggak ada jajatu? Dajajatu. Kenapa? Karena atas sama samaka. Oke, karena atop sama samak ya. Karena atopnya sama samak. Gimana irobnya? Akal tuh gimana? Itu fi'lun madi mabniun ala sukun. Oke. Litisoli ta fa'il. mutasail. Ta fa'il. Wata domirun muttasilun Mabniun ala domir ala domin. takdiruhu ana as-samaka sama fulun bi mabniun mabni ala bukan mabni fi'il madi. maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Oke, wa alamatun nasbihi al-fathah summa summa harfu atfin. Oke, harfu atfin Mabniun ala fathin. fathin. Oke. Ada jaja. Ada saja maf'ulun bi. Oke, Sani. bukan maf'ulun bih. Oh, Bukan maf'ulun bihi sani, tapi ma'tufun ila. matuf saya. Oke, ma'tufun ila mansubi mansubun. Mansubun. Wa alamatun nasbihi al-fathatu. Seperti itu ya. Jadi diingat bukan maf'ul sani. Jadi bukan ada maf'ul sani. Beda lagi nanti kalau misal maf'ul sani ya, nanti ini enggak ada huruf atofnya di sini. Oke, seperti itu ya. Nanti kita bahas di maf'ul sani itu seperti apa di pembahasan selanjutnya. Nah, ini namanya ma'tuf. Oke, ma'tuf. Dia atau ma'tufnya kemana? Ke samak. Nah, apa artinya? Saya telah makan ikan, kemudian 1 jam kemudian atau setelah makan pagi saya makan ikan, terus habis itu makan siangnya saya makan ayam. Nah, gitu ya, bisa jadi seperti itu karena kemudian ini jedanya lama. Gitu. Oke. Kita lanjut lagi ke nomor 4. Ini apa hurufnya? Setelah summa? Au. Oke, au. Gimana itu sih? Au. Pakai bahasa ini aja nggak enak kalau pakai bahasa Indonesia. Au. Oke, au gitu ya. Nah, apa artinya au? Atau. Au itu artinya atau. Nah, terus bagaimana faedahnya ini? Nah, faedahnya ini untuk kayak menerangkan keraguan-raguan gitu. Maksudnya gini, contohnya saya dulu itu misal saya belum kenal antara Pak Waskito sama Pak Priandoyo gitu. Misal contohnya seperti itu. Ini yang nanya ini Pak Waskito atau Pak Priandoyo gitu. Jadi seperti itu ya. Atau ini yang nanya ini Ukhti Ratna atau Ukhti Mawardah. Nah, semuanya gitu ya. Jadi kayak keraguan-raguan gitu. Kayak Ja'a Aliyun atau Zaidun gitu. Yang datang itu si Ali atau si Zaid.
Nah, jadi tidak tahu gitu ya, karena mungkin mukanya rada sama gitu kan, apalagi sama orang yang baru kenal, maka kita kadang-kadang terbalik ya sama orang itu. Ini si Zaid tapi mukanya, tapi sebenarnya bukan. Nah, seperti itu. Ini atau untuk menunjukkan kayak keraguan. Gitu ya, keraguan. Contohnya apa? Contohnya zahaba. Yang udah pergi itu siapa gitu. Zahaba Ahmadun. siapa? Zahaba Umaru, oke. Zahaba Umaru. Au, Ustadu. oke. Zahaba Au. Au. Siapa? Nama ya, nama aja. Isim alam. Au Usmanu. Bakrun. Usmanu. Oke. Zahaba Umaru au Usmanu. Seperti itu ya. Yang pergi itu telah pergi si Umar atau si Usman gitu. Si Usman atau si Umar yang udah pergi. Kalau bahasa Indonesia enaknya seperti itu kan. Nah, si Usman atau si Umar atau si Usman yang udah pergi tadi. Nah, misalnya kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi au itu sama. Nah, itu bagaimana cara i'rabnya? I'rabnya juga sama seperti yang tadi. Au huruf harfu atfin. Terus ini Usman berarti ma'tuf ila marfuin atau ma'tuf bi Umar atau ma'tuf ila Umar, sama aja ya. Nah, seperti itu. Oke, terus selanjutnya yang nomor 5 apa setelah ini? Nomor 5 terus nomor 5 setelah au apa? Am. Oke, am. Apa artinya am? Am itu apa artinya? Am. Apa artinya am? Atau juga ya. Oke, atau. Nah, tapi bedanya di sini au dan am itu terdapat perbedaan. Kalau atau au ya, au itu berarti menunjukkan kayak keraguan. Kalau am ini bertolak belakang. Contohnya, ya Fatimah, kamu suka makanan yang manis atau yang asin? Atau ya Ali, kamu suka minuman yang asin atau yang pedas? Nggak ada yang minuman asin atau pedas kayak gitu. Jadi intinya adalah kayak bertolak belakang. Apakah kamu suka cuaca yang panas atau yang dingin? Atau kamu suka air es atau air anget? Nah, seperti itu. Jadi am, nah, menggunakan am. Jadi am ini adalah yang bertolak belakang. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Nah, contohnya apa? Contohnya yang kayak tadi, apa bahasa Arabnya? Apakah kamu suka yang manis atau yang asin? Atau kita tulis di sini supaya lebih mudah. Hal tuhibbu. Tuhibbu, hal tuhibbu al-qahwata. Apa susu bahasa Arabnya? Kopi. Oke. Susu bahasa Arabnya apa? Halibun. Oke, halibun. Am Liba. Haliba. Nah, apakah kamu suka kopi atau susu gitu kan? Nah, ini kan bukan menunjukkan keraguan, tapi kayak bertolak belakang gitu kan. Kamu suka apa? Kamu suka kopi atau suka susu, seperti itu. Oke, dapat dipahami ya perbedaan antara au dan am, seperti itu. Di sini ada yang ditanyakan? Ini belum selesai ya, baru setengah kita pembahasan atof, bab atofnya. Afwan Kak, Iya, silakan. untuk am ini bukannya benar-benar tidak tahu atau gimana Kak? Yang am. Iya. Oke, yang am itu bagaimana Penggunaannya. nih benar-benar tidak tahu? Maksudnya seperti apa? Coba silakan di inikan lagi pertanyaannya gimana? Misalnya dia bertanya tapi dia memang benar-benar tidak tahu gitu. Oh iya. Berarti benar. itu bisa menggunakan am. Iya, bisa menggunakan am. Jadi kayak gini.
kayak memberikan pilihan. Paham ya? Kayak memberikan pilihan. Kamu suka ini atau itu. Kamu misal contohnya kayak kohwah dan halib. Coba kita bahas dulu, kopi dan susu sama nggak? Beda ya? Sama-sama minuman? Enggak, kita bukan bahasnya dari situ, bukan karena sama-sama minuman, tapi karena esensinya itu beda ya. Kopi itu lebih condong ke rasa yang pahit gitu kan, kalau halib itu condong ke rasa yang manis atau hambar. Nah gitu ya, jadi beda kan antara kohwah dan halib itu pasti berbeda gitu, yang bertolak belakang. Nah, bisa juga antum bertanya, kamu suka stroberi atau melon? Hal tuhibbu misal jeruk ya, hal tuhibbu al burtukola am mauza, apakah kamu suka jeruk atau pisang? Nah seperti itu, jadi berbeda, jenisnya juga berbeda, jeruk itu jenisnya ya beda, yang pisang juga jenisnya berbeda. Oke, seperti itu ya kalau yang am gini. Kalau yang au itu dia untuk kayak keraguan. Misal contohnya saya suka kopi, saya suka apa, contohnya kayak saya suka film aksi atau film horor atau lain-lain sebagainya. Maksudnya intinya adalah kayak keraguan gitu di situ. Oke, kamu suka film ini atau film itu, atau kalau kamu suka film aksi atau film horor dan lain sebagainya gitu ya. Jadi di sini itu ya sebenarnya simple aja, mudah aja. Kalau misal antum pengen make am dicontoh tidak masalah. Kalau kamu ingin menggunakan au dicontoh juga tidak masalah. Oke, tidak masalah. Jadi ini hanya untuk faidahnya aja. Jadi kita belajarnya itu mendalam, nah gitu ya. Jadi kita harus tahu faidah-faidahnya seperti itu. Kalau ingin menggunakan am tidak masalah, kalau ingin menggunakan au juga tidak masalah. Toh sama-sama artinya atau, gitu ya. Jadi nggak perlu dimasalahkan terlalu dalam. Kalau ingin membuat contoh au ya terserah, kalau am juga terserah. Jadi yang penting antum tahu faidahnya masing-masing dari sini. Jangan diambil pusing. Contohnya gitu. Oke, dapat dipahami ya? Dapat dipahami? Ada pertanyaan lain? Insyaallah. Oke, insyaallah paham ya. Oke, selanjutnya kita bahas lagi. Nomor 6 itu apa setelah am? Imma. Oke, nomor 6. Imma. Apa arti imma? Ada yang tahu? Adapun atau boleh jadi atau mungkin saja atau adapun gitu. Mungkin saja. Nah, kita menggunakan arti seperti ini aja. Imma boleh jadi atau mungkin saja. Nah, seperti itu. Apa contohnya? Ada yang ingin memberikan contoh? Ada yang ingin memberikan contoh? Oke, contohnya mudah saja. Jaa Aliyun. Jaa Aliyun imma Zaidun. Oke, Jaa Aliyun imma Zaidun. Oke, seperti ini. Jaa Aliyun imma Zaidun. Telah datang si Ali. Boleh jadi mungkin saja si Zaid juga akan datang. Nah, gitu ya. Jadi maksudnya seperti itu. Jaa Aliyun imma Zaidun. Jaa Aliyun imma Zaidun. Jadi kayak seakan-akan kayak si Ali itu telah datang, boleh jadi si Zaid juga datang. Gitu. Oke? Mungkin saja Zaid juga datang. Imma. Nah, gitu ya. Nah, biasanya imma itu disandingkan dengan huruf waw. Contohnya apa ya?
dalam Al-Quran itu ada, saya pernah baca cuman lupa. Wa imma apa gitu, pokoknya intinya nanti kalau misalnya antum menemukan wa imma dan seperti itu banyak ya, wa imma dan seterusnya. Nah itu kan huruf atofnya ada 2. Lalu yang mana yang benar huruf atofnya, waw atau imma? Nah menurut sebagian besar ulama itu huruf atofnya itu ada yang bilang waw, ada yang juga bilang imma. Nah tapi jumhur bilang kalau huruf atofnya itu imma gitu ya, huruf atofnya itu imma. Nah seperti itu, jadi kebanyakan ulama bilangnya imma. Kalau misalnya ada wa imma dan seterusnya, itu di Al-Quran yang menjadi huruf atofnya itu adalah huruf imma, seperti itu. Tahu ya tulisan Arabnya ya, imma seperti ini ya, imma seperti itu. Oke, bagaimana i'rabnya? I'rabnya sama kayak tadi, imma berarti dia harfu atfin mabni ala apa? Ala sukun. Ala sukun. Oke, Sukun. ala sukun. Zaid menjadi Ukun matuf apa? ila mansubun. Oke, matuf ilal marfu'i. Mansubun. Matufnya Marfu'un. marfu'un. Oke, seperti itu. Paham ya? Jadi simpel aja. Matuf gitu. Yang penting nanti antum tahu. Nah, yang penting yang harus dipahami ya, yang harus diketahui atau target kita dalam pembahasan atof ini adalah antum hafal dulu semua huruf atofnya. Waw, fa, summa, au, am, imma dan lain sebagainya nanti kita bahas. Nah, setelah itu baru kita akan mudah untuk menemukan ma'tufnya. Kalau misalnya depan itu ada huruf atof, berarti yang belakangnya itu adalah ma'tuf. Nah, gitu ya. Entah itu di belakang secara langsung atau ada jedanya dulu. Nah, seperti itu. Oke. Nomor 7. Ustaz, Iya, silakan. Ustaz, apa imma tadi itu mabni ala apa Ustaz? Mabni ala sukun. Sukun. Mabni ala sukun. Oke, selanjutnya setelah imma itu apa? Setelah imma ada Imma bal. dan Ada bal ya. Bal. Oke, bal artinya apa? Bahkan atau tetapi juga boleh. Bahkan atau tetapi. Bahkan atau tetapi. Contohnya apa? Contohnya jaa. Gak apa-apa ya, kita pakai jaa lagi ya. Nah, ini hanya contoh aja, nanti kalau misal di lapangan menemukan contoh yang berbeda, silakan tanyakan saya, atau kalau masih bingung gitu kan. Jaa Zaidun. Oke, sekarang kita balik. Jaa Zaidun. Bal Hamidun. Oke, jaa Zaidun bal Hamidun. Gimana artinya? Telah datang si Zaid, tetapi si Hamid. Apa maksudnya di sini? Telah datang Zaid, tapi si Hamid, gitu kan? Maksudnya di sini adalah yang datang itu harusnya si Zaid, tapi malah si Hamid yang datang, gitu kan? Jaa Zaidun, jaa Zaidun bal Hamidun. Oke? Atau di sini kita berikan huruf manafi ya, manafi untuk ini ya, untuk positif dan negatifnya. Ma jaa Zaidun bal Hamidun. Nah, ini ya, contohnya seperti ini supaya mudah. Ma jaa Zaidun bal Hamidun. Si Zaid enggak datang. Nah, maksudnya di sini ma jaa Zaidun, si Zaid enggak datang. Tapi yang datang itu adalah si Hamid, gitu kan? Kita menantikan si Zaid yang datang, tapi yang datang malah si Hamid. Seperti itu. Ma jaa Zaidun bal Hamidun. Paham ya? Ini maknya ma'un nafi namanya. Ma'un nafi artinya untuk menegatifkan suatu contoh. Kan kalau kita hapus di sini, dia positif. Kalau kita ini kasih mimnya berarti dia negatif gitu ya. Ma jaa Zaidun bal Hamidun. Oke, dapat dipahami ya? Seperti itu.
Terus bagaimana i'rabnya? Sama, i'rabnya tidak berubah, cuma ditambahkan ma aja, ini ma'un nafi. Nah, kita huruf mabni ala sukun, di situ ja'a zaidun dan lain sebagainya. Bal juga sama, harfu atfin, mabni ala sukun. Hamid berarti juga sama, dia ma'tuf ila marfu'i marfu'un ila zaid dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi simple aja ya untuk i'rab, yang penting antum tahu harokat akhirnya. Seperti itu. Itu tujuan ilmu nahwu. Oke, selanjutnya setelah bal ada apa? La. 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 Apa la artinya? Tidak. Tidak. Oke, la artinya tidak. Oke, tidak. Contohnya apa? Sama ya. Contohnya kita ambil contoh yang tadi. Ja'a Muhammadun. Oke, sebentar. Ja'a Muhammadun la Aliyun. Oke, ja'a Muhammadun la Aliyun. Telah datang Muhammad tidak dengan Ali. Paham ya? Paham di situ ya? Telah datang Muhammad tidak dengan Ali. Nah, Muhammad telah datang, tapi Alinya nggak datang, gitu maksudnya. Tidak dengan Ali. Telah datang Muhammad tidak dengan Ali. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi kalau bahasa Indonesianya menyesuaikan aja, gimana enaknya ya. Kalau misalnya kita terlalu terfokus pada urutan bahasa Arabnya, jadi nggak enak. Telah datang Muhammad tidak Ali, nah gitu kan, tidak Ali gitu, jadi kayak gimana gitu artinya. Oke, jadi Tidak dengan menyesuaikan Ali. aja. Ya. Nah itu maksudnya tidak dengan Ali. Nah maksudnya gitu. Kalau misalnya kita contohnya la, mentang-mentang la ini artinya tidak, ya bahasa Indonesianya telah datang Muhammad tidak Ali. Nah itu kayak kurang gimana gitu. Oke, bisa ya, paham ya. Nah jadi contohnya seperti itu aja. Kita lanjut lagi nomor 9. Oke, nomor 9 itu setelah la apa? Lakinna. Lakinna apa lakin? Ya. Lakinna. Walakin. Lakin. Lakin. Wah. Lakin. Lakin ya. Ada Lakin. sama aja nggak sih lakin dengan lakina? Beda. Sama aja nggak? Beda, Ustaz. Nanya panjang kalau Gimana? yang nanya yang satunya panjang itu kan. Oh, yang satunya Lakinna. panjang, yang satunya enggak. Oke. Nah, lakin dengan lakin, nah itu beda. Kok beda? Padahal bedanya cuma gini aja. Lakin. Nah, ini kan ada tasdidnya, lakin. Dan lakin itu belakangnya adalah sukun. Nah, kok beda sih? Cuma beda sedikit doang gitu. Apa bedanya? Apa lakinna itu kemarin kita bahas huruf apa itu? Masih ingat gak? Oh, iya. Apa lakinna? Iya. Harfu Tibhul. Karena itu. harfu Harfa tafid. Harfu nasih. harfu nasih. Harfu nasih, tapi bab apa? Bab kana, inna apa zona? Karena. Bab Karena inna. ya. Bab inna wa akhwatuha. Inna wa ana wa ka. Inna. Walaita walakinna. Nah, itu kan, itu ada walakinna di situ. Nah, kalau lakin itu bukan termasuk ke dalam huruf inna wa akhwatuha, tapi lakin ini termasuk ke dalam huruf atof ya. Dalam huruf atof biasanya di sini tulis walakin. Bukan lakin doang ya, tapi ada wawunya. Walakin. Nah, gitu, walakin. Itu artinya apa? Artinya tetapi. Sama juga kayak tadi, kayak bal. Nah, ini akan tetapi atau tetapi ya. Ini akan tetapi bisa. Akan tetapi. Nah, akan tetapi. Seperti itu. Walakin. Gimana contohnya? Contohnya sama kayak tadi. Ja'a Muhammadun walakin Aliyun. Nah, ma ja'a Muhammadun walakin Aliyun. Ma ja'a Muhammadun walakin Aliyun. Nah, si Muhammad itu tidak datang, tapi yang datang itu adalah Ali. Gitu ya. Ini contohnya kita bahas di sini, maja.
walakin aliyun. Oke, seperti itu. Ma jaa Muhammadun walakin aliyun. Seperti ini. Tidak datang Muhammad, tetapi yang datang itu adalah apa? Ali. Adalah Ali. Oke. Ali. Terus yang terakhir apa? Hatta. 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 Apa hatta artinya? Sehingga. Sampai. Sehingga. Sehingga ya, sehingga atau sampai. Hatta itu selanjutnya apa? Hatta fi ba'dil mawad ya. Ya kan? Di situ tulisannya hatta fi ba'dil mawad. Wa hatta fi ba'dil mawad. Ya. Nah, seperti ini hatta. Hatta itu artinya sehingga atau sampai. Oke. Apa gimana ininya tulisannya? Atau contohnya ada yang ingin memberikan contoh? Sampai. Saya menunggu Ali sampai maghrib. Oke, Itu saya boleh, menunggu Ali sampai maghrib. Gimana tulisannya? Atau bahasa Arabnya? Kalau menunggu itu bahasa Arabnya intazoro yang tazir. Berarti intazortu. Intazortu. Intazor. Intazortu Ali. Oke, intazortu Ali. Intazoro. Non ya. Intazoro sebentar. Intazortu Alian. Alian. Hatta. Apa nih? Hatta maghribi. Hatal Hatta maghribi. maghrib. Oke, hatal maghribi ya. Maghribi apa maghribi? Maghriba. Maghriba ya. Hatal maghribi. Bukan maghriba. 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 Benar maghriba. Maghriba. Soalnya atofnya Ali ya. Oke, atofnya Ali. Hatal maghribi. Kenapa hatal maghribi? Karena hatta di sini bukan termasuk huruf atof, tapi termasuk huruf jar. Kok bisa? Oh. Sebentar, tadi ada yang ingin masuk. Oh, nggak ada ya. Takutnya ada yang ingin masuk. Seperti itu ya. Oh, angkat tangan. Oke. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, terus bagaimana contoh lain seperti salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajri. Nah, hatta matla'i. Salamun hiya hatta matla'i al fajri. Harusnya kan hatta matla'u, bukan matla'i. Iya kan? Kalau dia huruf atof, dia enggak? Oh iya. Salamun. Langsung ya. Tulis salamun. Nah, makanya kenapa dibilang wa hatta fi ba'dil mawad, dan hatta di sebagian tempat. Nah, maksudnya di situ seperti ini. Salamun hiya hatta. Nah, contohnya tadi intazor tu alian hatal maghribi. Nah, maghribi di sini hatanya menjadi huruf jar. Seperti itu ya, hatal maghribi. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Matla'i, salamun hiya hatta matla'i aja sini ya. Nah gitu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, ini harusnya matla'i ini bukan kasroh. Harusnya dia domah. Nah, kalau misalnya hatanya ini termasuk ke dalam huruf atof gitu kan. Tapi hatta di sini adalah huruf jar, bukan huruf atof. Terus bagaimana yang huruf jar? Nah, huruf jar seperti ini. Coba antum silakan baca ya. Anak kasih contoh yang tidak berharokat, silakan dicoba untuk membaca. Nanti saya tanya satu-satu.
Coba. Ini gimana bacanya? Sebentar, saya tambahin lagi sedikit lagi. Oke. Ini gimana bacanya nih? Coba saya tanya satu-satu. Pak Waskito silakan. Atau jangan Pak Waskito. Ukti Siti Mawardah aja silakan baca sebisanya. Tidak apa-apa, salah juga nanti kita koreksi bersama. Ini Ukti Mawardah silakan. Akala samaku bi'aliyin hatta ra'sihi. Oke, hatta ra'suhu. Oke, Ukti Mawardah seperti itu, kita kunci jawabannya ya. Nah, terus kemudian Ukti Ratna silakan. Taruh Akala samaka Hmm. aliyin tarok sihi. Oke, hatta ra'suhu. Kemudian Tarok silakan sihi. Dwi, silakan coba dibaca. Akala asamaka al Hmm. akal tu samaki asamak. Gak apa-apa, salah juga. Silakan dibaca aja. Bacaannya nggak jelas, Ustaz. Oh, bacaannya nggak jelas. Nggak ada. Dibesarkan aja Mas Dwi. Oh, sepertinya. Oke, ini jelas ya sebenarnya. Nah, coba silakan. Ini yang Enggak. saya garis biru. Apa itu? Biali. Ya. Akala Ini akala ya, gimana? akala samaki Akala samaki. bi ali Oke, bi ali Hmm. hatta ro sa entar dulu. Oke. Apa sih? Ro sa hu. Oh, sahu. Oke. Sudah ya, kita kunci jawabannya. Silakan Pak Waskito. Akala samaka bi'aliyi hatta ra'sihi. Hatta Roksihi. Roksihi. Oke, mumtaz. Hatta Roksihi. Ada yang benar gak? Siapa Roksihi. lagi nih selain 4 orang, ada lagi? Nggak ada ya, cuma 4 orang kan? Oke. Yang mana yang Iya. benar? Yang benar Ustaz. Oke, salah semua. Kok salah semua? Lupa antum ini pembahasan fiil majhul. Berarti di sini Ukila. As-samaka Oh. asamaku. 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 Kenapa asamaku enggak asamaka? Karena majhul. Karena majhul. Oh iya, Majhul berarti ini asamaka menjadi asamak ini menjadi apa? Samak fa'il. ini menjadi apa? Fa'il. Fa'il. Naibul Nah, fa'il. Fa'il. Naibul Asamak ini fa'il. menjadi naibul fa'il. Nah, terus ini bi ali Itu harfun jar. Nah itu. bi ali yin. Bi ali yin hatta apa? Tarok sihi. Roksi. Roksihi. Hatta ra'sihi. Hatta roksihi. Hatta roksi hatta roksahu. Apa hatta Roksihi. roksuhu? Ra'sihi. Salah semuanya. Ra'sihi. Hatta roksuhu. Rasul. kalau hatta roksihi berarti dia menjadi atop dari Ali. Berarti Oh, telah dimakan ikan oleh Ali sampai kepalanya si Ali. Ini berarti kepalanya itu punya Iya, iya, Ali. iya, iya. Paham ya? Kalau hatta Nah. roksihi berarti dia kepalanya punya Ali, bukan punya ikan gitu. Masa si Ali makan kepalanya sendiri kan enggak? Ali No. makan ikan sampai kepalanya Kalau- si Ali juga ikut kemakan mungkin gitu ya. Kalau Oke. begini Ustaz. Apa? Kalau begini Ustaz. Gimana? Kalau begini akala samaka Mm-mm. bi'aliyin hatta ra'sahu. Oke, akala as-samaka bi alin hatta ra'sahu. Kenapa kok bisa di sini ukila? Kenapa kok bisa ukila? Karena fa'ilnya itu dihilangkan. Oke? Fa'ilnya dihilangkan. Lah kan yang makan udah jelas si Ali, Sat. Tapi si Ali ini kedudukannya bukan fa'il lagi, bukan pelaku lagi. Bukan pelaku lagi di sini. Ya, dia menjadi isim majrur bi ba gitu kan.
dengan ba, dia menjadi isim majrur. Maka di sini karena tidak ada fa'ilnya, maka kata Jadi kerjanya, kata kerjanya itu menjadi naib, kata kerjanya ini menjadi majhul. Nah, majhul kan tidak diketahui ya pelakunya yang mana gitu. Sebenarnya kan kalau misalnya kita asumsikan ya sudah tahu lah yang makan itu kan si Ali. Tapi kalau bahasa Arab nggak kayak gitu. Kalau misalnya ketika fa'ilnya ini sudah berubah hukumnya, sudah menjadi isim majrur, maka di sini harus dimajhulkan. Nah, oke, kata kerjanya harus dimajhulkan, harus seperti ini kan, ukila atau nusiba, duriba dan lain sebagainya. Ini artinya pelakunya itu tidak ada, seperti itu. Oke. Kalau seandainya tanpa ada bi boleh itu Ustaz ya. Akala samaka aliyu. Oke, tanpa ada bi, ukila akala asa maka aliyu hatta rosahu. Kita coba contoh ya. Ikan itu telah dimakan Ali. Jadi kayak aneh aja. Kalau biasanya fa'il itu dia biasanya di depan, gitu ya. Biasanya di depan. Kalau ini artinya telah dimakan oleh. Nah, bi itu oleh. Ya, artinya di sini oleh. Bi itu oleh. Nah, telah dimakan ikan oleh si Ali, gitu kan? Telah dimakan ikan oleh si Ali. Nah, seperti itu. Telah dimakan ikan oleh si Ali, gitu kan? Artinya seperti itu. Kalau misalnya antum mau buat contoh fa'ilnya itu di depan, ya di depan aja gitu. Berarti artinya di sini Ali telah makan ikan. Tapi yang diinginkan di sini, yang dimaksudkan oleh saya itu adalah ikan itu telah dimakan oleh Ali. Nah, oleh Ali, gitu kan? Jadi saya itu saya itu mentakbirkan contohnya gini aja. Bapak ingin membuat contoh, lauk itu sudah dimakan oleh anak saya, gitu kan? Lauk itu sudah misal Pak Waskito ngomong ke siapa gitu, ke Dwi, lauk itu sudah dimakan oleh anak saya. Nggak mungkin kan Pak Waskito, anak saya sudah makan lauk. Beda nggak konteks kalimatnya? Ya. Beda ya. Seperti itu. Anak saya sudah makan ikan. Tapi beda lagi kalau misalnya kita ingin mengungkapkan ikan itu sudah dimakan oleh anak saya, gitu. Oke, dapat dipahami? Tetap kalah sama yang buat soal. Kalah sama yang buat soal, enggak, sama aja. Oke, seperti itu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Gila. Ini Ustadz, belum bisa menggabungkan antara materi yang awal dengan materi yang baru dipelajari gitu. Oh gitu. Jadi ketika berbenturan dengan materi awal kayak dengan apa tadi, harfun nasikh. Nawasib, terus yang tadi jawazim, terus gitu. Masih bingung. Sekarang ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti coba kita ulangi dengan contoh atau soal pertanyaan gitu kan. Kita ulangi dengan murojaah pertanyaan-pertanyaan. Nanti misal saya akan memberikan PR, ya silakan antum cari contoh dari bab ini. Misal harfu inna wa ahwatuha gitu, silakan antum cari contoh 3, nanti silakan kumpulkan di grup gitu kan ya, biar supaya memurojaah kembali pelajaran yang kemarin gitu ya. Tapi antum siap untuk diberikan tugas. Itu aja. Takutnya antum sibuk atau apa gitu, makanya tidak ada tugas dan lain sebagainya, seperti itu. Siap ya kalau misal mau ada tugas ya? Ya, insyaallah Ustaz. Insyaallah siap. Baik, kalau seperti itu kan enak. Oke, kita lanjut lagi. Ini sudah ada yang belum paham lah. Terus cara membedakan antara hatta yang atof atau hatta yang ini bagaimana? Nah, kalau misalnya hatta yang ini huruf jar, nah itu biasanya gimana? Itu biasanya untuk menunjukkan suatu keumuman, umum. Oke, suatu keumuman. Maghrib itu umum atau khusus? Umum ya. Maghrib itu umum. Terus kalau ada lagi, maghrib itu kan umum. Terus untuk menjelaskan sesuatu. Misal contohnya tadi intazar tu alian hatal maghribi. Hatal maghribi di sini
saya menunjukkan sesuatu bahwasannya saya itu sedang menunggu gitu, kayak menunjukkan bahwasannya saya sedang menunggu, menjelaskan sesuatu. Contoh lain seperti salamun hiya hatta matla'il fajr. Hatta matla'il fajr ini dia untuk menunjukkan bahwasannya malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang mulia, malam yang sejahtera. Salamun hiya hatta matla'il fajr, gitu ya. Jadi dia bukan atof gitu. Jadi untuk masalah hatta ini mungkin agak sulit ya untuk membedakannya, nggak sulit banget sih, tapi kalau misalnya sedikit lah kalau hatta jumlah ini ya, hatta dari huruf jar itu sedikit lah insya Allah. Jadi silakan kalau misalnya nanti ketika baca Quran, kok ini yang saya pelajari hatta itu kan atof, kok kenapa dia ini jar atau kasroh, nah jangan bingung gitu ya. Jadi jangan bingung, jangan bertanya-tanya atau dan lain sebagainya. Pokoknya ini jangan ragu-ragu kalau misalnya hatta ini ketika jumlah setelah hatta itu adalah jar gitu. Bisa jadi hattanya ini bukan hatta atof tapi hatta huruf Hatta huruf jar. hatta huruf jar seperti itu. Oke, sampai di sini paham ya? Kalau hatta yang memansubkan juga ada Ustaz ya? Hatta yang memansubkan. Nanti kita bahas ya hatta yang memansubkan. Kenapa kok di situ hatta fi ba'dil mawad? Karena nanti ada hatta yang seperti itu, hatta ya jar dan hatta yang ya memansubkan dan lain sebagainya, itu nanti kita bahas lagi ya, nanti kemana-mana ini. Nah intinya antum di sini bahas dulu aja. Oke. Kita kasih ini lagi, kasih contoh lagi. Silahkan silahkan diungkapkan yang mana yang benar dan yang mana yang salah, atau bukan diungkapkan, maksudnya gimana, maksudnya silahkan antum coba membaca. Terus nanti saya akan memberikan contoh. Contohnya seperti ini. Atau ini silakan kita pakai kalam aja ya, maksudnya silakan dijawab tapi pakai perkataan aja, kholaqo dan lain sebagainya itu sampai art. Ini satu. Yang kedua itu contohnya sebentar. Oke. Dua contoh ini silakan ini kan terlebih dahulu, nanti akan saya tanya bagaimana cara membacanya, bagaimana cara i'rabnya. Nah, jadi akan saya tanya dua contoh ini. Oke? Dapat dipahami? Ya. Oke, saya izin ke belakang dulu ya sebentar. Jadi silakan antum dicari dulu ini 1, 2 ini, silakan dicari i'rabnya dan silakan dicari cara bacanya seperti apa. Oke, sebentar ya, saya ke belakang dulu. Awas, kita udah di luar kepala ini. Oh
Oh, justru di luar kepala jadi lupa semua, Pak. Iya, betul itu di luar kepala. Misalnya lupa semua, tidak ada yang nantol. Pak Pirandono tidak datang ya? Enggak, Pak. Iya, tadi yang akala itu terjebak sama pelajaran majul. Soalnya nggak nyangka ya, majul kembali lagi ke majul. Iya. Pikirnya, ya contoh-contohnya film madi, dikasihnya film majnun. Iya. Kayak itu. Nggak fokus sama Tiba-tiba ya, Pak. nggak fokus sama ini ya. Pelajarannya kan atau film madi. Jadi nggak fokus sama filenya, bahwa filenya kan nggak ada karena ada apa tadi? Jadi pelakunya di majrur ya tadi. Karbuja ada. Iya, karena ada B-nya. Seandainya soalnya langsung nggak usah B, mungkin sudah betul semua. Sudah selesai? Sudah, Ustaz. Tahu. Silakan Pak Waskito duluan. Nomor 1. Oh, saya dulu. Khalaqallahu samawata sama khalaqallahu samawati Oke. wal ardo. Wal ardo, oke. Terus kemudian silakan yang Terus? kedua. Oh, saya lagi. Aja'a Fatimata au Usamata. Oke, Aja'a Fatimata au Usamata. Silakan. Yang Dwi silakan. Selanjutnya. Khalaqallahu samawati wal ardi. Oke, khalaqallahu samawati wal ardi. Oke, silakan yang nomor 2-nya. Aja'a Fatimata au Usamata. Oke, Ja'a Fatimata au Usamata. Selanjutnya Bu Ratna. Khalaqallahu samawati wal ardi. Oke, khalaqallahu samawati wal ardi. Kemudian Ya Fatimata au Usamata. Aja'a. Ya Fatimata au Usamata. Oke, Aja'a Fatimata au Usamata. Baik. Ini Uti Siti Morda masih bergabung? Udah keluar Tadi kayaknya. live kayaknya itu. Oke, nggak apa-apa. Oke, coba silakan yang ingin mengi'rab lebih dulu jumlah yang pertama. Ana Ustaz. Oke, silakan. Kalau Khalaqallahu samawati wal ardi ya tadi ya. Oke, silakan. Kok Ana Iya kan tadi jawabannya kayak gitu, ya kan? Iya. Oke, silakan. Khalaqa jadi fi'lun madi mabniun ala Mabniun ala. fathi. Oke, fi'il madi mabni ala fathi. Terus kemudian Allahnya. Allahu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Ad-dhammatu. Oke. As-samawati apa itu namanya? Mudhafun
ilaihi. Mudofun Nah, ilaihi. Ustaz. Ya, silakan, nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa, nanti kita Samawat sebisanya aja nggak apa? Mudhofun ilaihi Oke, mudofun ilaihi. apa? Gimana bentuknya? Wa alamatu Mudofun ilaihi. Dia kan jar ya. Tadi kan antum jawabnya jar ya. Kalau kaulahu samawati berarti dia mudofun ilaihi majrurun. Terus kemudian wa alamatu jarihi. Jarihi al kasratu dhahiratu. Oke, al kasratu. Kemudian Wau harfu ataf. harfu atfin. Oke. Mabni ala fathi sudah jelas ya. Al ard. Al ardi apa tadi namanya? Apa tadi namanya? Ma'tufun ila Oke, ila as-samawat ya. Ma'tuf ila as-samawat. Jadi cukup seperti itu ya, ila samawat. Oke. Kemudian silakan Pak Waskito, Pak Ibu Ratna dulu terlebih dahulu. Ti Ratna atau Pak Waskito silakan di i'rab, siapa yang mau duluan? Ratna. Silakan. Ratna. Ti Ratna. Khalaqam Oke, fi'il madhi fi'il madhi. mabni 'ala al-fathi. Allahu fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Oke, wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Terus as-samawati mudhof ilaih mudhofun ilaihi. Oke, enggak apa-apa. Terus mudhofun ilaihi yang benar. Oke. Mudhofun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al-kasrah. Kemudian yang harfu atfi. wawu ya Harfu atau harfu atfi mabni. mabni fathi Oke, mabni al-fathi. Terus al-ard al maktufun ma'tufun. Oke, ma'tufun ila samawat ya, ma'tuf ila samawat. Oke. Terus selesai. Terus kemudian terakhir Pak Wasito silakan di i'rab. Khalaqa Khalaqa. fi'lun madhi. Fi'lun madhi mabniun ala fathin. Mabniun ala Allahu fa'ilun marfu. Allahu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun. Oke, terus As-samawati maf'ulun bihi mansubun wa alamati nasbihi wa alamatu jarihi. kasrotin. Oke, wa alamatu nasbihi. Wa alamati nasbihi Wa alamatu nasbihi. kasrotin. Li'annahu. Kenapa? Li'annahu mu'annas salim. Li'annahu. Mu'annas salim. Oke, li'annahu jamu mu'annas salim. Jam'u mu'annas salim. Wawunya? Waw harfu atofun. Harfu atofun mabniun ala fathi. Oke, mabniun ala fathi. Bukan mabni ya, harfu ma'tufun ila samawat gitu aja. Al-artnya itu oke, yang wawunya ya, wawunya berarti dia, terus yang al-ardonya berarti dia ma'tufun ila mansubun ila samawat gitu kan. Oke. Terus yang benar yang mana? Yang benar Pas gitu tadi ya. Kok bisa kayak gitu? Karena di sini adalah banyak yang keliru di sini. Kok banyak yang keliru sih di sini? Mentang-mentang dia as-samawati terus ininya harus al-ardi gitu. Harus sama, irobnya harus sama harokatnya. Enggak, ya. Yang sama itu bukan harokatnya tapi kedudukannya. Karena as-samawat itu bukan mudhofun ilaihi, ya, bukan mudhofun ilaihi. Tapi as-samawat itu adalah maf'ulun bihi. Oke, maf'ulun bihi wa alamatu nasbihi al kasrah li annahu jama' muannas salim. Nah, terus yang al-ardo ini kok kenapa bisa al-ardo? Kan harus sama dong harokatnya. Enggak harus sama harokatnya. Maka kita harus memahami lagi, harus memurojaah lagi yang kemarin ya, babu ma'rifati alamatil i'rab tuh yang kemarin itu. Jadi kita harus lihat di sini ini bukan al-ardi tapi al-ardo gitu ya, al-ardo. Al-ardo di sini. Nah, seperti ini. Oke, bisa dipahami ya? Nah, terus bagaimana sih kok banyak yang keliru tentang mudhof dan mudhof ilaih? Nah, perlu dipahami kalau mudhof dan mudhof ilaih itu dia adalah penggabungan kata. Penggabungan kata dari apa? Dari kata yang pertama dan kata yang kedua. Oke, kata yang pertama dan kata yang kedua. Contohnya seperti cincin dari emas.
cincin dari emas. Apa cincin bahasa Arabnya? Cincin bahasa Arabnya khotamun. Nah, terus emas bahasa Arabnya apa? Emas bahasa Arabnya zahabun. Nah, terus kalau misalnya gimana cara menggabungkannya? Cincin dari emas berarti khotamul zahabi. Khotamud zahabi. Nah, cincin dari emas. Seperti itu. Terus contoh lain, pintu kelas, pintunya kelas ya, pintunya kelas berarti apa bahasa Arabnya? Babun artinya pintu itu babun, terus kelas itu faslun, berarti babul fasli. Babul fasli seperti itu ya. Jadi jangan sampai keliru dengan mudhof dan mudhof ilaih, mentang-mentang di sini ada alif dan lamnya kemudian ini harokatnya adalah kasroh. Bukan semuanya dihukumi mudhof dan mudhof ilaih. Berarti kalau mudhof ilaih artinya bagaimana dong di sini? Nah, kalau misalnya tadi seumpamanya itu mudhof dan mudhof ilaihnya itu benar, maka artinya akan berubah. Berubahnya bagaimana? Allah telah menciptakan langitnya. Allah telah menciptakan langitnya. Berarti Allah dan langit itu adalah dua kata yang digabungkan. Ya, Allah langitnya. Allah langit ya kan gak nyambung. Allah telah menciptakan langitnya dan buminya. Nah, berarti gak nyambung artinya kan. Berarti yang enaknya adalah Allah telah menciptakan langit dan bumi, seperti itu. Langit dan bumi, nggak ada langitnya, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya di sini ya. Jadi bedanya antara mudhof dan mudhof ilaih itu seperti itu. Oke, contoh lain. Terus bagaimana cara membedakan bagaimana sih kerjanya atof ini? Nah, huruf atof ini berbeda dengan naat dan man'ut. Bedanya bagaimana? Bedanya di sini adalah seperti ini. Kalau naat dan man'ut itu harus sama dari segi jenis dan lain sebagainya ya, kalau naat dan man'ut. Tapi kalau atof ini semuanya boleh. Misal contohnya dengan muzakkar dan muannas. Itu boleh. Terus apa lagi? Muzakkar dan muannas. Terus ma'rifah dan nakiroh. Nah, terus apa lagi? Bilangannya. Oke, contoh lain seperti gini contohnya. Saya telah memakan satu apel dan dua pisang. Atau saya telah memakan satu apel lalu kemudian dua pisang. Contohnya gitu ya. Saya telah memakan satu apel dan dua pisang. Apa bahasa Arabnya? Akal tufahan summa mau zain. Nah, mau zain itu mauzun itu artinya pisang. Nah, terus bagaimana cara bilangnya di sini? Saya telah memakan satu apel dan dua pisang. Oke, sebentar ya. Akaltu. Oke, akaltu tufahan. Contohnya. Tufahan. Oke, akaltu tufahan. Sebentar. Wa mauzaini atau summa ya, ini kan kemudian summa mauzaini. Nah, seperti ini. Saya telah makan satu apel kemudian dua pisang. Nah, ini boleh nggak? Boleh seperti ini. Oke, contohnya itu tidak berpatok pada semuanya sama, enggak. Boleh muzakkar, boleh muannas. Nah, contohnya seperti ini. Aja'a Fatimatu au Usamatu. Nah, tadi kan antum jawabnya antum tadi banyak yang ini di sini ya, banyak yang keliru. Aja'a Fatimata au Usamata. Salah. Ya. Aja'a Fatimatu. Salah. Fatimatu. Usamatu. Seperti itu. Kenapa kok enggak Usamatun? Karena hori munsharif. Oke, karena ismun ghairu munsharif, karena mamnu minas sarfi, enggak boleh ini ya, enggak boleh tanwin seperti itu. Aja
Fatimatu au Usamatu. Bagaimana irobnya? A ini huruf Usamatu. apa? A ini huruf istifham. Harfu istifham. Harfu istifham itu apa sih maksudnya? Harfu istifham itu adalah maksudnya untuk pertanyaan. Ini sama aja kayak hal. Oke? Sama aja kayak hal. Sama ya, antara hal dan a itu sama. Aja atau hal ja dan lain sebagainya seperti itu. Oke? Kalau misalnya a, nah, a ini biasanya setelahnya itu adalah fa'il, adalah fi'il, adalah kata kerja. Tuhibbu atau hal tuhibbu. Nah, seperti itu ya, boleh menggunakan hal, boleh menggunakan juga a. Nah, ini menggunakan a. Aja Fatimatu au Usamatu, seperti itu. Oke, alhamdulillah babul atof ini sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang ingin ditanyakan tentang bab atof? Yang tadi hatta tadi Ustaz. Hatta tadi atofnya itu yang hatta kurang jelas tadi. Oke, yang hatta kurang jelas tadi ya. Ya. Bagaimana pertanyaannya, Pak? Silakan Iya, iya. dispesifikasikan. Gimana pertanyaannya? Yang hatta sebagai atof itu pengertiannya apa? Apa sampainya itu seperti ada apa? Mirip dengan huruf jar gitu ya, pemakaiannya gitu loh. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita bahas lagi di sini ya. Saya hapus. Hatta ya, hatta untuk huruf jar itu biasanya hatta itu di sini kalimatnya itu untuk menunjukkan keumuman. Ya, kalimatnya itu umum. Oke, keumuman atau di sini untuk menjelaskan sesuatu. Contohnya kayak tadi intazortu aliyan hatal maghribi. Nah, ini kan untuk menjelaskan sesuatu bahwasannya saya senang menunggu. Oke, seperti itu ya. Saya sedang menunggu si Ali gitu. Beda lagi kalau akal tu as-samaka hatta ro'sahu. Hatta di sini bukan menunjukkan sesuatu, tapi untuk menjelaskan atau untuk kayak gimana ya contohnya? Bukan contohnya, penjelasannya sih lebih ini ya tepatnya. Misal contohnya kayak tadi akal tu as-samaka hatta ro'sahu. Akal tu as-samaka hatta ro'sahu. Nah, seperti itu kan. Akal tu as-samaka hatta ro'sahu, kita coret di sini ya. Oke, kita besarkan. Ya. Nah, akal tu as-samaka hatta ro'sahu. Hattanya ini kan dia hatta yang atof. Oke, as-samaka, akal tu as-samaka hatta ro'sahu. Nah, di sini adalah ro'sunnya ini adalah punya si ikan. Nah, beda lagi dengan yang tadi intazortu aliyan hatal maghribi. Ya, hatal maghribnya itu punya siapa? Nggak ada. Maghribnya itu nggak punya siapa, bukan punya Ali, bukan punya saya, bukan punya yang menunggu gitu. Jadi umum, maghribnya itu umum. Kalau ro'sun ini kan khusus, dia khusus kepunyaan yang ikan. Yang ada hubungannya ya. Nggak ada hubungannya kalau maghrib itu nggak ada hubungannya sama sebelumnya. Maghrib itu nggak ada hubungannya sama sebelumnya. Sama kayak tadi salamun hiya hatta matla'il matlail itu apa artinya? Matla itu artinya terbit. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Terbit punya siapa? Terbit punya fajar. Matla'il fajri. Nah, kan kalau atof ini kita lihat sebelumnya, bukan setelahnya. Nah, sedangkan yang tadi ayat yang salamun hiya hatta matla'il fajri, al-fajrunya itu setelah kata matla. Oke, kita tulis di sini ya, sebentar. Ana nggak tulis pakai harokat. Salamun hiya hatta matla'i
Nah, kayak gini. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, kita lihat di sini salam, kita fokuskan ke kalimat yang ini, salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, di sini kan artinya adalah atau sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Nah, matla di sini adalah terbit. Terbit apa? Terbitnya fajar. Nah, ini kan dia tidak ada hubungannya dengan kata-kata sebelumnya. Terbit, apakah kesejahteraan itu terbit? Enggak. Apakah dia itu kembali ke malam? Lailatul. Lailah itu berarti dia muannas, berarti pakai hiya. Salamun hiya. Apakah matla itu termasuk ke dalam ini? Termasuk ke dalam hiya? Enggak juga gitu. Jadi ini enggak ada korelasi, enggak ada hubungannya dengan yang sebelumnya. Kalau kayak gini kan sama nih. Kalau kayak gini akal tuh asamakah atau roksahu. Nah, jadi ini untuk menjelaskan tentang kepalanya ini punya siapa? Kepalanya punya ikan gitu. Oke, dapat dipahami huruf atop dengan yang huruf atop yang jar. Oke, ada pertanyaan? Syukran Ustaz. Oke, afwan. Sudah jelas ya? Jelas nggak semuanya? Insyaallah. Kita rehat sejenak ya. Kita rehat 2 menit dulu, nanti kita lanjutkan ke bab taukid. Oke, kuat nggak nih? Utiratna kuat nggak? Masih kuat ya? Aduh, sudah ngantuk. Apa mau dilanjutkan besok atau mau sekarang aja? Gimana? Gimana enaknya antum? Kalau misalnya antum enak belajar, ana enak juga ngajar. Ya. Gimana? Utiratna mau sekarang dilanjutkan apa besok aja? Gak apa-apa, jangan gak enak. Kita sama-sama. Tahu anak ngantuk sekali Ustaz, afwan. Oke, ngantuk sekali ya. Oke, berarti kita lanjutkan besok ya di bab taukid. Jadi kita masuk 3 kali mungkinnya Selasa, Rabu, Kamis. Oke, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi mungkin karena di Kalimantan ya, utiratnya di Kalimantan, jadi sekarang 10:30. Ya kasihan ya, 10:30. Nanti makanya kemarin kan opsinya jam 7 ya, jam 7 malam. Tapi tadi ketika saya sebar link jam 7:30 kok belum ada yang masuk. Maka nanti jam 1 ya, jadi supaya kita mulai cepat, selesai cepat ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita cukupkan saja pelajaran pada malam hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf nih ya, saya tidak buka kamera karena gelap juga di kamar gitu. Di sini setengah asar sore, udah mau maghribnya jam 5. Jadi jam 4 itu udah gelap. Udah mulai terbenam matahari. Seperti itu. Oke. Oh, itu Ustaz. Ya? Ustaz di situ di asrama gitu banyak temennya gitu Ustaz ya. Kayak kontrakan sih. Kalau misal di Indonesia itu kayak kontrakan. Kontrakan di sini itu rumah susun. Satu rumah gitu Ustaz. Iya, satu rumah. Satu rumah isinya 6 orang. Oh, kayak apartemen gitu. Iya, betul, kayak apartemen gitu. Namanya Sako. Sako itu satu gedung banyak. Nah, di situ banyak rumah-rumah, banyak kamar-kamar gitu, banyak. Bukan kamar ya, kalau kamar. Ada yang bawa keluarga juga Ustaz ya? Bisa, kalau mau bawa keluarga bisa. Enggak, saya belum nikah ya. Kok kapan hari itu ada terdengar suara anak gitu? Oh, terdengar suara anak itu di sebelah ya, tetangga mungkin, karena berdekatan. Sako dari gedung dan gedung lain itu berdekatan. Makanya nauzubillah kalau ada di sini runtuh semua gitu. Karena kalau gedung satu runtuh, efeknya domino gitu kan. Makanya lupa kebanyakan di Indonesia. enggak. Maksudnya nauzubillah ya, jangan sampai lah ini anak kebanyakan lihat di Twitter itu kok gempa lagi. Kenapa ini Indonesia gitu. Tapi alhamdulillah ya di apa ya. Sehat-sehat. Iya. Sehat-sehat semua. Ustaz sampai berapa lama nanti sama Ustaz? Ini sampai lulus. Ya, lulus insyaallah tahun 2025 atau 2024. Oh, sekarang semester berapa? Semester kalau di Indonesia semester 4 ya. Tingkat 2. Oh, gitu. Iya, gitu. Kemarin mau masuk hukum, tapi ternyata sudah tidak bisa. Jadi sekarang masuk
jurusan Usuluddin. Usuluddin itu bahas tentang akidah, filsafat, terus hukum dan Al-Qur'an. Hadis-hadis maksudnya, bukan hukum ya, hadis dan Al-Qur'an. Jadi doakan saja bisa bermanfaat. Ya, semoga lancar Ustaz semuanya. Amin. Oke, baik ya. Kita cukupkan, kasihan Uhti Ratna. Ya, Ustaz. Oke. Ya, silakan Ustaz. Ya. Hari ini dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanahu farduduhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsina anhu ya rabbal alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Ustaz. Syukran ala husni ihtimamikum. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.